Saya pernah ditanya sama sama Kadispora DKI Jakarta waktu beberapa tahun lalu lah. Kenapa sih kok supporter bola ribut mulu gitu? Saya balikin, Pak, Bapak tuh SMA 6, tahu, SMA 70 tahu. Mereka kan anak orang kaya, Pak. Kenapa mereka masih suka berantem? Berarti artinya berantem itu bukan karena latar belakang dia fans bola apa segala macam. Berarti kan memang ada yang salah dengan bangsa kita sebetulnya. Artinya masalah keributan itu masalah udah ada departemen pendidikan, kebudayaan, orang tua segala macam, mereka harus terlibat untuk itu dan negara harus hadir di sini. Gini, sepak bola hanya medianya, mindahin media ribut. Nah, gimana caranya biar nggak ada ribut di sepak bola? Berarti kan memang sistemnya, Om. Nah, sistemnya inilah yang masih belum kuat sampai saat ini. Kembali bertemu di Hasani Corner bersama saya Hasani Abdul Ghani. Setelah kita beberapa kali membahas tentang sepak bola, tentunya kita tetap membahas tentang sepak bola, tapi dari angle yang berbeda. Kali ini saya ingin melibatkan, yaitu bukan melibatkan ya, maksudnya mengajak bertukar pikiran tentang masalah supporter. Kenapa? Supporter inilah bagian dari sepak bola. Karena sepak bola tanpa supporter itu juga tidak menjadi apa-apa sepak bola tersebut. Tamu hari ini yang kami undang, orang yang sangat mengerti tentang masalah sepak bola, khususnya dalam dunia supporter. Tapi sebelum saya sapa siapa tamu kita, biasa saya harus menyapa dulu partner saya, Zizi. Apa kabar, Zizi? Kabar baik, luar biasa, Hasani. Makin gagah aja nih, Zizi. Makan apa tadi pagi? Saya tidak makan apa-apa, Hasani. Kirain karena ada faktor makanan jadi semangat sekali. Tapi ya oke, everybody mesti happy. Begitu juga dengan supporter. Supporter itu kalau masuk ke lapangan tidak boleh bersedih, dia harus happy. Tapi cukup di happy. Sebelum ke sana, saya ingin perkenalkan dulu orang saya sendiri secara pribadi sangat mengagumi tokoh ini. Masih muda, sangat muda. Tapi cara mikirnya luar biasa. Mas Diki, Halo. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini panggilnya sudah Om. Om lah. Ya. Om lah. Kan seponakan kayaknya emang. Om lah, Om. Mas Diki, Ya, Om. saya termasuk yang mengagumi Anda. Ya. Ya. Saya juga Om, saya juga kagum dengan Om Hasani kok. Sama kagum juga sama partnernya Zizi. Cuma sayang kalau mau salaman bingung juga ya gimana ya Zizi ya. Belum ada tangan. Belum ada tangan. Belum ada tangan. Mas Diki, Ya, Om. dari saya coba mengenal Anda lebih dekat, itu saya melihat cara Anda menghandling supporter, khususnya Jakmania, satu istilahnya supporter yang paling punya jumlah pesertanya yang banyak, besar. Ya, klub Persija lah sebuah klub terbesar lah di Indonesia. Ada beberapa klub seperti Persib Bandung, Persebaya, nama-nama yang sudah cukup beken. Tapi saya tertarik dengan Mas Diki ini, maka saya undang hari ini. Karena dari cara Anda menyampaikan kepada anggota Anda itu, menurut saya luar biasa. Nah, boleh nggak diceritakan dikit, bagaimana Anda bisa terlibat sampai menjadi ketum? Kalau ketum sepak bola kan PSSI, ini ketumnya Jakmania. Ya, Om. Gini, kalau pertama kali gabung Jackmania saya kelas 4 SD. Hah? Tahun 98. Belum jadi ketum dong? Belum, masih anggota itu kelas 4 SD. Ya. Jadi ya singkat kata, semua anak kecil saat itu mau jadi pemain bola, terus kalau mau jadi pemain bola kan ikut sekolah bola, terus harus nonton bola, diajak nonton bola sama pelatihnya saat itu. Ya. Terus kita ke Lebak Bulus, udah pasti kan karena di Jakarta pasti nonton Persija. Ya. Nggak tahu kenapa kayak love at the first sight gitu loh, kayak bener-bener, oh kok into banget ya pertama kali nonton bola itu ya. Terus dilala kok kenal sama pendiri Jackmania, tetangga juga, terus diajak untuk gabung. Awalnya nggak boleh gabung Om ke Jackmania karena masih kecil. Oke. Kelas 4 SD, terus saya pulang dari situ, dari Menteng tuh saat itu nangis-nangis ke orang tua, ke mama saat itu. Mama akhirnya besokannya datang, mama yang ngejamin nggak apa-apa bahwa anak ini tetap jadi jaminan orang tua dan akhirnya bisa jadi anggota Jackmania. Nah, saya ikutin tuh perjalanan Jackmania dari awal, dari tur tandang pertama, dari kita bagaimana juara di 2001 sampai berbagai periode di Jackmania saya ngikutin banget dan alhamdulillah saya beruntung saya berkecimpungnya tuh di Jackmania Om. Kenapa? Karena Jackmania dari awal berdiri memang mereka sudah memiliki sistem yang baik, sudah memiliki pola yang baik, sudah memiliki aturan-aturan yang memang sudah disepakati bersama. Dan
ya di periode saya ketika jadi ketua umum tahun 2020, sebelumnya saya jadi sekretaris umum. Oke. 2017 sampai 2020 itu 2020 awal, saat itu ketua umumnya Bung Ferry Indra Syarif, guru saya, abang saya, beliau ketua umumnya, saya diminta jadi sekretaris umum. Nah ketika beliau sudah habis masa jabatannya, maka ya akhirnya saya karena banyak dipercaya dan banyak dimintakan tolong sama teman-teman untuk ayo Dik jadi ketua umum, ya akhirnya saya menerima amanah itu melalui proses pemilu raya saat itu, pemilu raya Jackmania. Jadi semua korul-korul tuh ngasih perwakilan dengan persentase, misalkan anggotanya 1.000, suaranya kita ada 1.000, anggota 1.000 berarti dia dapat 10 suara 1/10 kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi anggotanya pada datang ke sekret saat itu ke Pasar Festival, ya milih akhirnya saya jadi ketua umum gitu. Jadi tapi perjalanan jadi Jackmania itu perjalanan yang apa ya? 26 tahun loh. Oke. Berarti Luar biasa. 3/4 hidup saya. Artinya memang dari kecil Iya. sudah Jackmania ya? Ya, sudah cinta Persija. Mungkin sampai tua nanti ya? Amin. Amin, amin. Mas Diki, kalau kita berbicara supporter ini, di satu sisi dia menjadi positif, Ya. dibutuhkan oleh sebuah komunitas atau klub membutuhkan supporter. Tapi kalau supporter ini salah kita kelola, dia menjadi negatif. Karena dia bisa membawa impact-impact yang merugikan pihak lain. Ya. Ya. Mengorganize orang itu sangat tidak mudah. Karena kita bukan satu kepala. Lebih enak kita membawa domba sekian banyak, gampang kita atur. Tapi mengorganize manusia ini bukan pekerjaan mudah. Apa selama ini hambatan yang Mas Diki dapat sejak menjadi ketumnya Jackmania? Ya, itu tadi Om, bahwa gini, Jackmania itu sudah pasti kumpulan orang, sudah pasti dengan banyak kepala, banyak pemikiran, dan banyak keinginan. Tapi kan balik lagi bahwa keinginan itu saya selalu dengarkan keinginan teman-teman seperti apa segala macam. Tapi memang saya filter, saya nilai, saya saya pilih-pilih mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa segala macam gitu. Tapi kan memang ada mungkin mengecewakan banyak orang gitu loh. Itu pun nggak ada masalah bahwa kan sulit menyenangkan semua pihak ya Om. Ya. Artinya ya kendala-kendala itu pasti ada lah dengan bahwa ada yang maunya begini, ada yang maunya begitu gitu. Tapi baik lagi bahwa kedaulatan tertinggi di Jackmania itu adalah demokrasinya. Oke. Bahwa kita selalu berkumpul ketika mau melakukan sesuatu atau terjadi sesuatu, kita berkumpul, kita bermusyawarah di situ. Kalau tidak bermusyawarah, ya kita mungkin ada voting lah atau pemilihan atau apa segala macam lah. Jadi memang demokrasi itu yang sudah diciptakan sejak lama di Jackmania dalam forum namanya briefing. Ya. Jadi kita setiap Selasa Jumat tuh biasanya briefing untuk membahas hal-hal tertentu. Nah, semua keputusan ada di situ dan semua keputusan yang sudah ditetapkan itu tidak boleh dilanggar. Tidak boleh tidak ditaati. Ketika melanggar maka dia melanggar peraturan sebagai Jackmania, ya maka hukumannya bisa ada banyak hal yang kita lakukan gitu loh. Artinya memang tapi lebih banyak sih hukuman secara etika ya bahwa karena kan kita susah juga ngekangnya tuh untuk orang kita melarang untuk masuk ke stadion aja kan susah gitu karena memang infrastruktur kita kan masih belum siap gitu. Iya, iya. Menarik. Artinya gini, ya saya menarik kata-kata demokrasi. Demokrasi sebuah hal membuat kita diberi kebebasan. Tapi kebebasan itu tetap ada yang namanya peraturan. Ya. Ada aturan yang harus kita ikutin sehingga kebebasan itu tidak kebablasan. Nah ini seharusnya pelan-pelan kalau semua tidak hanya di Jackmania tapi semua kita warga Indonesia bisa memahami apa demokrasi itu, maka hal-hal yang tadi kita pertanyakan tidak terjadi lagi ke depan. Mas Diki, kan saya tahu tadi Jackmania ini kan sebuah perkumpulan yang sudah lama, sudah mempunyai histori yang panjang. Itu kan kadang-kadang kan nggak mudah untuk kita menyatukan apa istilahnya. Saya mendapati begini, saya nggak tahu apa di Jackmania ada, tapi di beberapa klub saya mendapatkan itu ada kelompok-kelompok kecil lagi di dalam. Apakah Jackmania itu ada yang namanya misalnya ultras, ada yang namanya casual, itu ada nggak kelompok-kelompok seperti itu? Ya, kalau di kita jatuhnya mungkin komunitas kali Om ya. Komunitas berdasarkan paham itu ada. Tapi kan balik lagi bahwa The Jackmania ini adalah organisasi yang terstruktur dan itu sudah ada dari dulu.
bahwa ada pengurus pusat dan ada pengurus wilayah. Oke. Dan yang dinamakan Jackmania adalah mereka yang memiliki kartu tanda anggota aktif. Oke. Gitu loh, kartu tanda anggota ya untuk teman-teman yang memiliki paham kasual, paham ultras segala macam, mereka berafiliasi juga dengan korwil-korwil Om, dengan pengurus wilayah. Jadi misalkan nih orang yang memiliki paham ultras atau kasual tinggalnya di Tebet gitu, ya dia gabungnya ke Korwil Manggarai. Jadi tetap karena apa? Karena kita mendistribusikan tiket melalui Korwil. Oke. Gitu loh. Jadi dan kepentingan mereka bahwa ketika mereka ingin nonton, mereka ingin dukung Persija, mereka harus mengikuti aturan yang sudah kita buat. Nah, aturan itu kita sampaikan melalui Korwil-Korwil. Oke. Gitu. Berarti saya nangkap ini Jackmania sebuah organisasi di Iya. dalamnya punya macam-macam aliran. Iya betul. Oke, kayak sebuah negara lah, ada partai A, partai B, partai Nah, C. makanya Om, saya sering bilang kalau bisa ngurus bola dengan rapi, ngurus negara mah gampang sebetulnya. Setuju. Betul nggak? Iya kan? Berarti kita cukupin sekarang. Mas Diki, Ya. sebelum saya sambung ini menarik nih. Ya. Ini pemikiran anak muda yang luar biasa. Biasa pasangan saya, Ya. Zizi juga udah siap-siap ingin memberikan kita sesuatu. Apa kira-kira Zizi yang bisa sharing dengan kami? Ya Hasani, saya ingin menyampaikan fanatisme sepak bola yang ada di berbagai negara di dunia. Berikut adalah beberapa fans sepak bola paling fanatik di dunia, Hasani. Yang pertama adalah Ultras Napoli dari Italia. Ultras Napoli adalah kelompok supporter fanatik yang mendukung klub sepak bola Italia Napoli. Mereka terkenal karena semangat dan dukungan mereka yang luar biasa selama pertandingan. Ultras Napoli seringkali membuat koreografi yang mengesankan dan nyanyian yang menggema di stadion. Lalu ada Borussia Dortmund fans. Borussia Dortmund fans adalah kelompok supporter fanatik yang mendukung sepak bola Borussia Dortmund. Mereka dikenal dengan nama Die Gelbe Wand atau tembok kuning karena mereka selalu mengisi tribun stadion Signal Iduna Park dengan bendera dan spanduk berwarna kuning. Lalu ada The Kop Inggris. The Kop adalah kelompok supporter fanatik yang mendukung klub sepak bola Inggris Liverpool. Mereka dikenal dengan nyanyian You'll Never Walk Alone yang selalu dinyanyikan sebelum pertandingan dimulai. Lalu ada Ultrasur dari Spanyol. Ultrasur adalah kelompok supporter fanatik yang mendukung klub sepak bola Spanyol Real Madrid. Mereka dikenal dengan semangat mereka yang luar biasa dan dukungan mereka yang tak pernah padam. Lalu ada The Jackmania dari Indonesia. The Jackmania adalah kelompok supporter fanatik yang mendukung klub sepak bola Indonesia Persija Jakarta. Mereka dikenal dengan semangat mereka yang luar biasa dan dukungan mereka yang tak pernah padam. Keberadaan fans sepak bola yang fanatik dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi sepak bola, Hasani. Di satu sisi, mereka dapat memberikan dukungan yang luar biasa bagi tim kesayangan mereka dan menciptakan suasana pertandingan yang meriah. Di sisi lain, mereka juga dapat menyebabkan kerusuhan dan kekerasan jika tidak dikelola dengan baik, Hasani. Terima kasih Zizi. Berarti Jackmania bagian dari yang diakui secara dunia menjadi salah satu supporter yang fanatik. Tadi dikatakan ada plus minus, ada negatif, ada positif. Fanatik ini, kalau kita lihat dari unsur positif, itu akan bisa membawa keuntungan yang luar biasa kepada yang dia belanya. Betul. Kalau orang mengatakan ada 11 pemain di lapangan, supporter ini adalah pemain ke-12. Tapi negatif, kalau terlalu berlebihan, fanatik atau akhir-akhirnya jadi posesif. Ya. Kalau sudah menjadi unsur posesif, dia tidak mau menerima kekalahan. Pertanyaan saya ke Mas Diki, dari pengalaman sebelum jadi ketum sebagai penggemar Jackmania, kalau seandainya tim kesayangan Anda, Persija Jakarta, kalah tapi dia bermain baik, apakah kita pantas ikut marah? Tergantung Om, kalah keberapa kali itu. Semua itu menarik. eskalasi sebetulnya. Kenapa? Karena emosi, eskalasi. Oke. Secara emosional itu pasti eskalasi. Kalau misalkan pertanyaan menang kalah, oke mungkin kekalahan ketiga itu oke lah bisa diterima. Tapi kalau kalah, ya saya pikir doesn't make sense buat kita karena memang kebencian bukan kebencian ya, maksudnya sebelnya kita tuh udah luar biasa menumpuk gitu loh. Karena gini Om, sebenarnya apa sih yang kita cari dari nonton bola Om? Pernah nggak kita berpikir gitu? Apa sih yang kita cari nonton bola? Itu kan bener-bener hanya kepuasan batin aja. Nah kepuasan batin itu kan abstrak ya, nggak ada bentuknya, nggak ada takarannya. Jadi
Ya balik lagi semua tergantung mood pasti. Jadi ketika Iya. memang kalau mood saya misalkan mood lagi happy segala macam Persija seri atau Persija kalah ya mungkin sebelnya mungkin hanya beberapa jam, sisanya habis itu udah lupa lagi. Tapi kalau memang moodnya lagi nggak enak, wah saya menganggap Persija itu udah kayak istri atau suami atau kayak soulmate lah, belahan jiwa lah gitu loh. Iya, iya. Yang pertama gini, karena saya udah punya anak, saya juga akhirnya saya berpikir ketika saya udah punya anak gitu loh. Ketika anak saya lari waktu kecil anak saya lari dan jatuh, saya marah-marah sama dia. Padahal kenapa gitu misalnya? Kenapa? Padahal ya kan jatuh itu wajar. Kenapa? Karena saya nggak mau anak saya kenapa-napa. Jatuh bisa bikin bahaya bla 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 segala macam. Akhirnya kan bilang, makanya kamu tuh hati-hati bla bla bla. Sama bola juga begitu. Kenapa saya nggak mau Persija kalah? Karena saya mau Persija berada di atas segalanya, di atas posisinya tim lawan, berada di klasemen paling bagus, posisi yang terbaik, prestasi bagus gitu. Nah akhirnya kan yang terjadi timbul adalah bahwa marah-marahnya kita bahwa makanya Persija latihan yang benar bla 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 segala macam. Jadi sebenarnya sama Om. Ini kalau kita ngomongin cinta ini abstrak banget dan menariknya di Jackmania karena tadi masuk ke situ bahwa Jackmania ini mungkin ya satu-satunya klub ya fanbase ya di Liga Indonesia yang bukan berdasarkan kesukuan Om. Oke. Karena kita heterogen banget. Maksudnya Iya, kita iya. ya bisa Jakarta. sebut ya Iya. provinsi mana di kota-kota besar punya klub segala macam mostly adalah memang sukunya itu gitu loh. Iya, Mostly iya, ya. Tapi iya. kalau Jakarta enggak. Iya. Nah ini kan maksudnya kan ya konsep Bhinneka Tunggal Ika tuh bisa dilihat di Jackmania sebenarnya. Bisa Setuju. dilihat di Persija. Setuju. Bagaimana orang bersatu sebagai sebagai masyarakat Jakarta disatukan oleh satu simbol yang namanya Persija Jakarta yang kita anggap sebagai pride of Jakarta karena yang bisa bikin orang Jakarta kumpul dan bikin bikin statement bahwa dia cinta Jakarta adalah ketika dia menyaksikan Persija tanding dan dia senang ketika Persija menang. Itu aja Om. Saya ingin bertanya kepada Diki Hasani. Oke, monggo. Diki, sebagai Jackmania, bagaimana melihat penampilan Persija saat ini yang berada di papan tengah klasemen? Hai Zizi, gitu. Ya Zi, sebelah pastilah. Kayaknya bukan Persija tempatnya di situ deh. Kayak Persija harusnya ada di tempat yang lebih bagus lagi, tapi ya bola gitu maksudnya. MU aja peringkat berapa, Chelsea peringkat berapa kan musim ini, tapi ya udah gitu ya. Namanya bola kan pasti begitu. Bola bundar, bola fluktuatif gitu ya. Tinggal next-nya adalah bagaimana membuat tim itu menjadi konsisten. Karena musim lalu Persija peringkat 2. Kalau musim ini sekarang kita berada di peringkat 9, artinya kan tim ini tidak improve gitu loh, tidak menjadi lebih baik gitu. Sementara harusnya tuh improve gitu. Nah, ini pelajaran lah buat siapapun. Tapi saya lihat di Liga Indonesia memang kayaknya seperti itu gitu. Jadi kayak akhirnya deg-degan juga gitu. Kalau musim ini nggak juara, musim depannya ya mungkin bisa lebih bagus. Tapi kalau musim kemarinnya mungkin peringkat 1, 2, 3, musim depannya bisa peringkat bawah-bawah lagi. Nah, semoga aja ya Persija bisa segera bebenah lah. Walaupun musim masih panjang, masih banyak kesempatan. Apalagi dengan musim ini kan ada playoff kan. Ya, Jadi artinya masuk 4 besar pun kita bisa juara gitu. Jadi masih ada ini yang saya bilang ke teman-teman juga Jackmania bahwa teman-teman Jackmania jangan pernah kehilangan harapan. Karena kalau udah kehilangan harapan, wah kita nggak usah jadi supporter deh. Karena yang bisa kita gunakan buat buat memuaskan diri kita untuk bikin diri kita jadi hidup itu adalah harapan terhadap Persija sebetulnya. Kalau bagi fans Jackmania itu sih. menarik. Jadi tidak ada sih seorang penggemar itu menginginkan klubnya kalah, Nggak ada. klubnya ada di bawah, dia selalu menginginkan di atas. Cuma ya ibarat kita punya sebuah mimpi, harapan. Tentu harapan itu harus dicapai bareng-bareng. Ya, Persija bukan sebuah tim yang menurut kita memiliki materi yang ala kadar. Dia mempunyai materi pemain yang saya melihat banyak pemain-pemain terbaik di situ. Kalau memang tadi Diki maksudnya mewakili teman-teman Jackmania sedikit kecewa kenapa klub dia ada di bawah, nggak di bawah lah, di tengah. Mereka sangat mengharapkan kalau bisa Persija itu di paling tidak 4 besar karena ada harapan masuk playoff tahun ini. Mas Diki, sedikit saya lari karena punya histori Persija ini yang menurut dalam catatan kita di sepak bola lah. Kan tahun ini kita kan ada satu himbauan dari federasi di mana penonton tidak boleh nonton away. Ya itu kan dibuat aturannya pasti ada sebabnya lah. Karena selama ini ada kejadian-kejadian tidak hanya dengan Jackmania, dengan Boboto, tapi ada juga kejadian Kanjuruhan antara Bonek sama Aremania, lalu ada juga di daerah Jawa Tengah gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin yang kalau bisa ke depan tidak terjadi lagi. Tapi
itu sangat tidak mudah, perlu kedewasaan, perlu waktu, mungkin perlu sistem ya yang dibuat tidak hanya oleh federasi tapi juga oleh pemerintah mungkin. Mas Diki punya nggak satu suggestion supaya nggak perlu aturan-aturan seperti ini kalau sistemnya sudah benar? Ya, Om, untuk masalah sepak bola, khususnya fans, negara harus hadir, Om. Gini, saya pernah ditanya sama sama Kadispora DKI Jakarta waktu beberapa tahun lalu lah. Kenapa sih kok supporter bola ribut mulu gitu? Saya balikin, Pak, Bapak tuh SMA 6, tahu, SMA 70 tahu. Mereka kan anak orang kaya, Pak. Kenapa mereka masih suka berantem? Berarti artinya berantem itu bukan karena latar belakang dia fans bola apa segala macam. Berarti kan memang ada yang salah dengan bangsa kita sebetulnya. Artinya masalah keributan itu masalah udah ada departemen pendidikan, kebudayaan, orang tua segala macam, mereka harus terlibat untuk itu dan negara harus hadir di sini. Gini, sepak bola hanya medianya, mindahin media ribut. Nah, gimana caranya biar nggak ada ribut di sepak bola? Berarti kan memang sistemnya, Om. Nah, sistemnya inilah yang masih belum kuat sampai saat ini. Sekarang pertama kita bicara hardware-nya dulu deh, infrastruktur deh. Berapa banyak sih stadion ada face recognition? Berapa banyak sih stadion yang pakai turnstile? Berapa banyak sih stadion yang punya evacuation plan dengan bagus? Berapa banyak sih stadion yang memang benar-benar yang enak banget buat ditonton sama orang? Saya pernah bilang bahwa Indonesia tuh nggak layak banget buat pertandingan sepak bola. Kenapa? Karena fans itu pembeli sering dianggap tuh bukan apa-apa. Kita bayar tiket 75.000, 100.000, bahkan 150.000. Tapi kita masih ditendang-tendang juga. Kita masih ngerasain kepanasan. Kita masih ngerasain WC yang berantakan. Beda sama bioskop. Bioskop kita bayar mungkin 50.000. Orang masuk ke dalam enak, nyaman. Yang asernya bajunya bagus, cantik-cantik segala macam. Nah, maksudku kenapa sih kita nggak mau mencontoh seperti itu bahwa sepak bola tuh tontonan. Basically adalah hiburan. Kita ini supporter ini memang customer. Kita datang ke stadion pengen lihat apa sih? Pengen lihat tim kita menang. Itu aja, artinya sama kayak nonton bioskop. Kita datang ke bioskop pengen nonton hiburan. Kalau filmnya jelek ya kita keluar. Tapi ini kan kita nggak bisa keluar kalau di stadion. Artinya memang kita harus menikmati pertandingan sampai habis. Karena drama-dramanya di situ. Nah, orang ketika udah bayar 100.000, 50.000 atau 150.000, ngantrinya panjang. Apa-apa nggak boleh, segala macam ribet kan. Jadi orang jadi secara psikologis pasti ngaruh, Om. Setuju. Psikis ini yang harus diperbaiki dan services inilah yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan sepak bola. Ketika itu sudah berjalan dengan baik, baru kita next step-nya seperti apa. Menurut itu dulu. Setuju. Karena begini, siapapun dia, Ya, penonton yang telah membeli tiket, itu raja. betul. Jadi harus diberikan dia service as the king. Jadi saya setuju, seakan-akan kita nonton bola itu kita nggak dianggap. Betul. Jadi kesannya kalau orang cepat marah, ya nggak usah disalahin juga. Iya. Karena memang ada kesalahan di kita. Tapi ada yang menarik kalau kita tarik lebih dalam. Ini menjadi case saya sebenarnya, riset saya. Di dalam persoalan yang tadi Mas Diki katakan. Karena begini, klub kita itu, hampir semua klub, itu belum memiliki stadion sendiri. Rata-rata itu stadion punya milik Pemda. Ya. Bagaimana kita mau setting stadion tersebut, kayak kita nonton di Inggris, di negara-negara lain, kalau itu bukan milik kita. Oke, saya berani sewa stadion kalau ada kepastian. Artinya investasi yang kita masuk itu berdasarkan kepastian. Kepastian di kita itu hampir tidak ada, khususnya di sepak bola, karena sangat tergantung oleh sebuah izin. Ya, sistem tadi. Nah, keterlibatan negara ada di situ. Nah, kami buat riset juga di dalam waktu di PSSI waktu itu, saya juga mendapatkan itu. Kalau industri itu nggak ada jalan karena tadi tidak ada investasi masuk. Impact dari sistem tadi tidak ada izin yang pasti. Beda dengan di Inggris. Ya. Tapi di satu pihak, kami melihat situasi para fanatik supporter segala macam yang masih rusuh di mana-mana. Artinya kalau kita berikan izin tidak dikontrol, ini juga seakan-akan tanda petik ya, itu juga nanti bisa membahayakan. Kan ini ada dua versi yang berbeda. Jadi telur sama ayam dong, Om. Telur sama ayam. Namun saya ingin sharing ke Mas Diki. Dulu salah satu kenapa saya pulang ke Indonesia, saya mendapatkan sebuah cerita Liga Brazil. Di saat itu
itu tahun 90-an lah. Brazil itu ingin meniru apa yang dilakukan oleh Inggris. Kalau Mas Diki mengikuti Liga Premier League, sebelum Liga Premier League lahir, itu juga kerusuhan itu sering terjadi hooligan. Ya tahulah kita semua itu. Ya, impact dari situ ada puncaknya waktu pertandingan Liverpool dengan Juventus. Akhirnya di bench. Maka lahirlah yang namanya Liga Premier League. Liga Premier League hari ini itu sangat berbeda. Ya, itu yang membuat hari ini liga itu menjadi sebuah liga terbaik di Indonesia, di dunia. Saya pernah mendapatkan saya mengikuti Mas Diki pernah mengatakan pada satu wawancara di podcast yang berbeda, memberi contoh di kereta api. Kereta api yang kita tahu, itu juga dulu amburadul. Crowded banget ya. Tapi hari ini, kita sudah bisa menikmati. Nah, kalau menurut Mas Diki, bagaimana supaya ini yang tadi telur dan ayam ini, izin dan kerusuhan ini bisa jadi apa ya, menjawab keinginan kita orang bola, nonton bola bisa nyaman, akhirnya kita sebagai penonton jadi, kan kita menonton bola tuh kepingin happy, kepingin gembira, kok tiba-tiba kita di situ jadi emosi, ya kadang-kadang itu bukan karena kita, ada faktor misalnya karena tim kita kalah, tapi dipancing oleh sesuatu yang nggak benar membuat kita emosi. Kan hal seperti ini harus nggak boleh lagi terjadi. Ya. Menurut Mas Diki, bagaimana nih jalan keluarnya nih yang telur ayam tadi itu? Ya kalau saya sih Om itu dia tadi bahwa negara tuh benar-benar harus hadir ya. Balik lagi kalau untuk masalah stadion tadi, ini berkaitan semua kok. Stadion itu kan milik negara, pemerintah ya. Ya artinya memang pemerintah yang harus menyiapkan itu semua infrastrukturnya. Jadi jangan cuma bikin stadion ala kadarnya aja, pintu masuknya kecil, nanti kalau ada terjadi hal tertentu evakuasi planning nggak jelas segala macam, itu dulu pertama. Nah yang kedua masalah servis, kita Indonesia ini sering banget ngadain konser Om, dan konser orang happy aja sebenarnya, oke aja walaupun memang beda konsepnya. Kalau orang pulang nonton konser tuh pasti senang semua, tapi kalau nonton bola kan nggak gitu, karena tergantung hasil kan. Kalau konser pasti happy lah. Tapi kan artinya yang bisa dicontoh adalah sistem pengelolaan masanya, crowd sistemnya itu udah benar-benar bisa dilihat seperti apa. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan lebih dulu, bahwa memang polanya sudah ada, gini loh kayak KAI, saya lupa, tapi yang jelas saat itu memang perbaikan itu terjadi mungkin di keretanya dulu pertama, difasilitasi dulu. Ketika fasilitasnya sudah ada, artinya kita dipaksa untuk menghargai dan mencintai fasilitas itu. Kan sama gini loh, kayak kita datang, gini deh, kita ke restoran, kita mau ke toilet hotel sama toilet pom bensin kan pasti sama, kita sama-sama pengen buang air tapi secara feel-nya kan beda gitu loh. Kita kan lebih mau cuci tangan di situ, nggak asal nutup atau ambil tisunya berantakan, enggak lah. Tapi kan ya ketika kita manusia tuh cenderung adaptasi terhadap tempat. Nah ketika kita paham teori itu, maka ya tempatnya dulu kita rapiin. Karena cuma itu dulu yang paling bisa dilakukan dan punya timeline yang jelas dan terukur Om. Tempat gitu loh. Artinya infrastrukturnya disiapin dulu. Ketika itu sudah siap, baru sistemnya, baru orangnya. Nah karena culture follow system gitu loh. Culture-nya nanti akan ikut sendiri. Inggris kan pun seperti itu bahwa ya orang difasilitasi untuk gini. Inggris kan perubahan paling besar adalah tidak ada pagar kan. Artinya gini, kalau dia loncat maka dia melanggar etika yang ada gitu loh. Sama di Indonesia juga seperti itu gitu loh. Ketika memang sudah dibuatkan tempat yang memang nyaman dan asik buat nonton dengan servis yang bagus, orang cenderung ya udah kalau kenapa-napa dia secara emosional mungkin bisa lebih terorganisir. Tapi lagi bahwa ketika kita berbuat sesuatu yang terukur itu pasti bentuk fisik dulu kalau menurutku ya. Nah sekarang Om bisa hitung deh berapa sih stadion Indonesia yang memang layak banget? Ya itu kembali lagi gini, contoh ya saya lihat Bali United itu kontrak long term karena dia merasa ada resiko yang dihadapin. Kalau misalnya pertandingan diberhentikan oleh karena ada beberapa hal, maka dia menerima kerugian. Saya melihat terakhir Persib Bandung dengan mengontak jangka panjang GBLA. Itu juga punya risiko kalau tiba-tiba berhenti kayak kasus 2015, ya kan. Nah, Persija sebenarnya bisa menyewa misalnya JIS misalnya, bisa dia pergunakan. Yang jadi persoalan sekarang bagi klub-klub tersebut, ini ada jaminan enggak kalau saya invest? Ya kan? Nah, saya pernah mengusulkan maka izin keramaian tersebut dirubah menjadi izin industri. Kayak bioskop ya? Kayak bioskop. Nah,
Kalau ada keributan, ada segala macam, itu kembali lagi siapa yang buat ribut? Tanggung jawabnya di sana. Jangan dimatikan industrinya. Karena industri itu kalau tidak dikelola dengan baik, dengan investasi tidak masuk, itu menjadi sia-sia. Nah, seperti yang dilakukan Persija misalnya, dengan dia invest beli pemain-pemain bagus, tujuannya kan dia ingin posisi di atas. Tapi kalau industrinya tidak didukung oleh regulasi yang bagus, itu satu hari mereka bilang, ya udahlah gue nggak ikutan lagi. Ya. Tapi kalau yang kita lihat contoh di Indonesia misalnya dilakukan oleh Bali United, akhirnya dia menuju ke IPO, menjual sahamnya ke publik. Nah, kalau ada kepastian hukum yang tadi dilakukan oleh pemerintah, maka industri di Indonesia, khususnya di sepak bola, khususnya lagi Persija yang mempunyai supporter terbesar di Indonesia, itu mempunyai dampak yang luar biasa. Maka keinginan dari supporter tadi datang ke stadion nyaman, dilayani dengan baik. Sorry to say ya, kita masuk stadion mungkin di VIP doang kalau mau ke toilet enak. Ya. Di luar itu, sorry to say lah. Tapi kan ini kalau kita nonton di luar negeri, Sama. nggak ada. Ya. Semuanya enak, walaupun kita kelas paling jelek. Tapi pelayanan-pelayanan seperti ini dilakukan. Saya terima kasih karena Mas Diki telah mengeluarkan ini unek-unek. Mudah-mudahan tidak hanya pemilik klub, tapi siapapun yang punya urusan dengan PSSI, dengan sepak bola, ikut mendengarkan dan mencari solusi. Iya. Ya federasi sebenarnya juga harus turun tangannya lebih ke sini sih Om, lebih ke bernegosiasi dengan pihak kepolisian sih. Ya. Sebenarnya menurutku ya, karena menurutku gini, ya balik lagi bahwa klub kan selalu teriak bahwa wah biaya produksi kita mahal makanya harga tiket mahal. Kenapa? Salah satu faktornya adalah biaya keamanan, jumlah personil segini. Ya, saya menghargai bahwa ya, memang dibutuhkan jumlah segitu untuk keamanan yang seperti ini dengan risiko seperti ini wajar banget gitu loh. Nah, cuma kan tinggal gini, bagaimana federasi menerima kepercayaan yang besar dari pihak kepolisian bahwa dengan sekarang udah ada dengan Perpol bahwa ada steward segala macam bla bla bla. Tapi kan ketika nanti itu culture-nya sudah dibuat, culture-nya sudah terjadi karena sistem yang sudah dibuat, maka kan itu kan ke-reduce sendiri Om lama-lama Om sebetulnya harga itu. Memang bahwa investasi awal besar ya untuk membuat sistem ini, untuk membuat culture ini gitu loh. Nah, menurutku ya federasi tugasnya minimal untuk ya meyakinkan pihak kepolisian lah bahwa pengelolaan pertandingan seperti apa sih yang sudah dilakukan, standarnya PSSI seperti apa, standarnya liga tuh seperti apa sih, bla 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 segala macam. Terus kayak misalnya di Jakarta kita udah ada tribun gini, pokoknya kita ada razia alkohol. Karena kita yakin bahwa alkohol itu membuat orang-orang untuk bisa melakukan hal yang tidak kita inginkan. Artinya kita ada razia alkohol pun dengan pro kontra ya, tapi ya kita tetap jalan itu bahwa memang alkohol itu nggak boleh masuk stadion. Yang kedua, tribun tanpa asap. Untuk rokok, flare segala macam itu kita kampanyekan terus. Tapi kan balik lagi bahwa kita ini nggak akan bisa bekerja sendiri. Fans di Jackmania dan Persija nggak akan bisa bekerja sendiri kalau tidak ada support dari pemerintah juga. Dan menurutku ya itulah sistem-sistem itu yang harus sudah langsung dibuat. Tinggal nanti gimana timnya ini, let's say Persija mau ngontrak JIS let's say 50 tahun, 30 tahun. Kalaupun liganya berhenti, amit-amit jangan sampai tiba-tiba liga berhenti gitu. Ada satu dan lain hal. Ya bagaimana sih Persija bisa hidup dari JIS itu gitu, dari pengelolaan itu. Gampang Om. Kan gini, apa sih bedanya fans sepak bola dengan fansnya K-pop? BTS, Blackpink, apa bedanya sih? Kan nggak ada bedanya, sama-sama fanatisme Om. Semuanya sama kok karena keyakinan gitu loh. Nah kan berarti bagaimana klub itu memonetize dari fans-fans ini bahwa oke, biar klub ini hidup, gimana caranya fans itu memberikan sumbangsi yang konkret, yaitu adalah pembelian merchandise, museum, kafe dan lain-lain segala macam, event-event activity lain yang berkaitan dengan klub itu sendiri gitu loh. Karena kita paham betul dan Jackmania tuh tahu betul bahwa mencintai klub itu adalah tidak merugikan gitu loh. Oh iya, Iya. karena kalianlah orang yang akan menghidupkan klub. Iya itu aja. Kalau tanpa kalian klub itu jadi Nggak percuma orang mau invest seberapa sekian ratus miliar pun ya nggak akan pulang kalau nggak ada fansnya, percuma. betul. Jadi nggak mungkin juga kita nonton bola kosong gitu kan? Nggak mungkin. Mas Niki, Iya. Kayaknya waktu kita nggak cukup. Oke, ya. siap. Luar biasa. Thank you Om. Tambah ini saya ke Anda. Tambah apa? Mudah-mudahan Anda nggak patah semangat. Amin. Terus aja berjuang. Ya. Tapi saya tetap ingin mengatakan, tetap izin industri itu harus dikeluarkan. Saya setuju.
Saya setuju. Jadi jangan lagi izin keramaian, karena izin keramaian itu dibuat berdasarkan by kejadian. Ya. Jadi per tahun. Kalau misalnya dikasih 1 tahun, jadi kita sudah bisa menjual tiket terusan segala macam. Kita contoh Inggris lah, yang dari sebuah kacau balau atau kereta api, toh bisa. Harusnya Indonesia lewat sepak bola juga bisa. Betul Om. Kenapa harus izin industri juga? Karena sepak bola sudah menjadi industri dan pemerintah sudah dapat banyak uang dari sepak bola. Oh yes. Itu aja. Ya, dari itu, pajak korporasi dan itu. lain-lain. Ya. Wow, luar biasa. Mas Diki sampai gua lupa sama Zizi. Ya, Zizi saya pikir waktu kita cukup panjang. Ya tadi saya pikir udah cukup ya sudah bertanya dengan Mas Diki ya. Cukup Mas Sani, terima kasih. Atau kita undang lagi nanti ya. Tentu, Mas Sani. Ya, nanti kita undang lagi mungkin dengan temannya dari Bobotoh kali ya. Bisa, Ya. bisa. Perdamaian, peace. Emang, Sudah iya. peace kan? Damai dong, kita damai. Udah tahu kan kita punya rencana? Tahu dong, Oke. tahu. Nanti kita Iya, buka jalan iya, kita sekarang. iya. Pemirsa, luar biasa. Saya harus undang lagi yang namanya Diki Sumarno ini. Karena menurut saya ini seorang tokoh muda. Jangan dulu masuk politik ya. Siap. Oke, urus bola dulu. Belum tertarik Om. Ya, oke, good. Kalau belum tertarik. Belum tertarik. Jika pemirsa ingin bertanya, termasuk kepada saya, kepada Zizi, dan termasuk kepada Mas Diki, silakan komen dan jangan lupa like and subscribe. Kenapa? Supaya channel ini terus hidup, supaya kita bisa membedah semua persoalan olahraga yang ada di Indonesia. All about sport.